Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2022 ini di bidang fisika yang mendapatkan hadiah Nobel karena kontribusinya yang signifikan di dalam riset kaitannya dengan kuantum informasi nanti akan digali oleh ketiga tamu kita hari ini. Tapi mungkin kita bisa saksikan dulu sedikit tentang pengumuman Nobel fisikanya ya 2022 supaya lebih down to earth gitu. Silakan Mas Sidik bisa diputarkan dulu. The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Physics in equal share to Alain Aspect, Université Paris-Saclay, and École Polytechnique Palaiseau, France. John F. Clauser, J. F. Clauser and Associates, Walnut Creek, California, USA. And to Anton Zeilinger, University of Vienna, they received the prize for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science. Oke, terima kasih. Jadi tadi itu pengumuman hadiah Nobel yang dilakukan mungkin tanggal 3 atau 4 Oktober lalu begitu ya. Ada 3 orang, usianya sudah cukup lanjut ya. Alain Aspect itu 75 tahun, kemudian John Clauser itu 79 tahun dan Zeilinger itu 77 tahun. Jadi semuanya memang sudah cukup lanjut usia. Saya mungkin dimulai dari Pak Profesor Freddy Zen ini. Barangkali bisa menceritakan sebenarnya penelitiannya apa yang dilakukan sehingga sangat begitu besar kontribusinya untuk kemajuan teknologi saat ini. Ya, untuk pemenang Nobel ini sekarang ceritanya karena ini kaitannya masih ada terusan dari Einstein teori begitu ya Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Terima kasih Pak Profesor Brian Wiratto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu Bapak, teman-teman semua yang hadir di sini. Saya kira ini suatu hal yang sangat positif sekali dari Profesor Brian, dari FTI lah, mencetuskan hal seperti ini. Kita sangat senang tentunya bahwa kita mulai kira-kira bukan bermimpi ya, kita kejarlah bagaimana caranya pun ya. Nah, kontribusi ketiga orang ini sebenarnya mulai dari tentang kuantum. Kuantum itu dimulai waktu itu Max Planck yang dapat Nobel tahun, saya punya daftarnya nanti. Planck tentang teori kuantum tahun 1918 tentang kuanta partikel. Kemudian Einstein juga ikut. Einstein itu dia mencetuskan teori kuantum tentang efek fotolistrik sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya berikutnya dia tidak setuju dengan kuantum. Jadi dia katakan bahwa kuantum itu tidak realistik. Sebabnya apa? Karena ada variabel yang tersembunyi, yang hidden variable dia bilang, yang tidak bisa ditunjukkan. Tapi ada. Sedangkan Bohr dan kawan-kawan pada saat itu di Solvay Conference tahun 1922, Bohr dan kawan-kawan ini selalu menjawab pertanyaan Einstein. Jadi Bohr ditemani Heisenberg, kemudian oleh Dirac, Schrödinger dan kawan-kawan tahun 1922 itu selalu menjawab pertanyaan Einstein. Kata Einstein, fungsinya kuantum itu harus realistik. Kenapa? Karena ada fenomena entanglement. Entanglement itu adalah fenomena di mana ada keterkaitan antara dua benda sehingga kecepatan informasinya melanggar kecepatan cahaya. Sedangkan Einstein percaya kecepatan cahaya itu paling tinggi. Dan dia percaya klasik bahwa segala sesuatu harus ada, harus real, realistik. Sehingga harus realistik, kedua harus lokal. Lokal itu artinya paling besar kecepatan cahaya atau lebih kecil informasi. Tapi dengan entanglement, informasi ini misalnya dua benda, spin up, spin down, dipisahkan jauh sekali, 4,4 tahun cahaya lah, bisa ke bintang Alpha Centauri, 4 tahun cahaya, informasinya segera, tidak 4 tahun cahaya kemudian bernyampe. Nah, kata Einstein itu tidak mungkin melanggar relativitas katanya. Jadi entanglement itu informasi melanggar relativitas. Karena sebab itu dia katakan tidak realistik dan tidak terjadi. Nah, pada saat itu perdebatannya saya garis besar
bersifat filosofi, karena Bohr pun tidak bisa membuktikan, Einstein pun tidak bisa membuktikan bahwa dia benar. Sehingga tahun 1969 itu John Bell itu membuktikan secara matematis 1969 ya Pak Freddy. 1969 tentang teorema Bell, waktu itu dikerja di CERN, tapi udah meninggal sekarang, bahwa dia katakan memang ada informasi-informasi yang kuantum yang dijalarkan lebih besar di kecepatan cahaya yang melanggar Bell theorem tadi namanya. Tapi ada juga arah-arah yang tidak melanggar. Sehingga dia katakan secara matematik, artinya secara ini fisik matematik bahwa ada memang entanglement terjadi. Jadi Pak Freddy mohon maaf ini mic-nya kurang. satu pihak Ya. Bell theorem itu Bohr masih menang artinya. Tapi tidak ada bukti. Kemudian 1981 Alain Aspect itu mengadakan eksperimennya tahun 81 itu yang dapat Nobel sekarang. Jadi cukup lama sekali kan, 40-an tahun. Jadi kata Alain Aspect terjadi memang entanglement itu. Kemudian Zellinger ini kerja di Wina kalau nggak salah. Dia itu juga aktif tentang membuktikan teori entanglement. Ada satu papernya tentang kaon, misalnya partikel kaon itu kan family-nya K plus, K netral ya. Dia kalau kaon itu biasanya dikatakan dalam satu doublet ya. Ini jika salah satu kaonnya dipisahkan, mestinya kan sifat kaonnya udah hilang yang doublet tadi. Tapi karena ada entanglement, dipisahkan order meter, itu jauh kan, karena order kuantum kan Anglo-Armstrong, itu ternyata entanglement masih terjadi. Ada papernya. Jadi dia katakan memang entanglement itu ada. Jadi dia buktikan mereka. Dan satu lagi Clauser itu mungkin agak baru juga ya dia ya. Walaupun dia tapi mereka bertiga tuh menciptakan itu. Nah ini aspek-aspek entanglement ini ternyata bisa digunakan berikutnya untuk kuantum, komutasi, dan teknologi kuantum. Nanti Pak Hadian, Andrian, Pak Hermawan saya kira bisa cerita banyak. Secara singkat seperti itu. Ya baik, terima kasih. Pak Prof. Hermawan barangkali bisa menceritakan ya, kira-kira ini sefundamental apa nih riset dari ketiga orang ini sehingga betul-betul layak mendapat Nobel begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan secara garis besar oleh Prof. Freddy ya. Jadi sistem kuantum itu memiliki ciri. Pertama, memang menarik ya, karena cirinya itu sebetulnya sangat simpel, yaitu linearitas. Ya, itu yang pertama. Maksud saya sistem kuantum yang bisa dijelaskan dengan persamaan Schrödinger ya. Jadi dia bersifat linear. Yang kedua, sejak dari awal dia sudah mengandung bilangan imajiner. Yang ketiga, dia bersifat probabilistik. Ya. Yang keempat, yaitu entanglement. Ada fenomena entanglement. Yang kelima, ada fenomena yang disebut superposisi. Ini ciri dari sistem kuantum. Nah, ketiga pemenang hadiah Nobel itu berbicara soal entanglement dengan menggunakan foton ya. Jadi dua partikel atau lebih itu entangle atau berbelit itu memiliki karakteristik sedemikian rupa jika yang satu diketahui, yang lain otomatis diketahui. Ya, jadi dia semacam terbelit gitu ya. Kalau dari sisi matematik yang kita pelajari misalnya di dalam komputer kuantum itu sangat sederhana. Jadi cuma menggunakan apa yang disebut dengan Hadamard matrix, ya, Hadamard operator ditambah dengan Cx ya, control X atau C naught ya. Dia akan menghasilkan entangled state. Ya. Nah jadi dengan entangled state itu ya banyak hal yang bisa kita lakukan karena dua keadaan terlebih jika satu diketahui, yang lain itu otomatis diketahui. Ya. Jadi banyak dalam sistem-sistem kuantum, teknologi kuantum, itu memanfaatkan karakteristik entanglement ini. Ini spesifik ya, tidak ada padanannya di dalam sistem klasikal. Ya. Mekanika klasikal nggak ada padanannya sama sekali. Jadi fundamentalnya kalau kita lihat mengapa sekarang dianggap itu layak menerima hadiah Nobel, karena pertama eksperimennya itu bisa mengukur ya, bisa meng-create, bisa mengukur, mengenerate entangle particles. Ya. Jadi setelah kita bisa mengukur, maka kita bisa memanfaatkan. Ide dasarnya kan seperti itu. Sesuatu yang bisa kita ukur, bisa kita ketahui, maka dia bisa kita manfaatkan. Jadi dia akan menjadi fondasi yang sangat kuat di dalam teknologi kuantum nantinya. Karena banyak sekali kita memanfaatkan entangle state, ya, entangle particle seperti itu. Dan beliau menggunakan foton ya, karena nampaknya kalau foton itu
dalam tanda petik relatif mungkin mudah ya. Kan dengan menggunakan apa istilahnya itu polarizer, yaitu kita bisa mendemonstrasikan karakteristik dari kuantum khususnya yang entangled state ini. Sehingga kalau kita baca misalnya buku tentang quantum information, itu sejak awal dia membahasnya dengan menggunakan foton ya. Menggunakan cahaya dengan ada polarizer, prisma seperti itu, kita sudah bisa mengetahui bahwa fenomena superposisi itu terjadi, lalu fenomena yang berkaitan dengan entanglement itu juga terjadi ya. Dan itu dipelopori oleh, kalau seingat saya yang pertama kali itu yang memiliki ide itu untuk melakukan eksperimen itu John Clauser ya. Lalu disusun Alan Aspect dan yang berikutnya Zeilinger. Zeilinger makin complicated peralatannya, jadi semakin canggih dia buktikan. Dan memang benar seperti dikatakan oleh Prof. Freddy tadi, ada dua school, ada dua mazhab ya. Yang pertama itu memang sejak awal dia percaya probabilistik, itu ada bagian dari nature. Tapi kalau Einstein tidak sependapat, nggak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu seperti main dadu begitu ya. Jadi dia tidak percaya. Einstein percaya bahwa masih ada sesuatu yang belum diketahui yang disebut hidden variable. Jadi manusia belum saja mampu memiliki instrumen sehingga ada variabel yang tidak diketahui. Sehingga sifatnya masih probabilistik. Tapi school of thought lain mengatakan itu. Intrinsically itu probabilistik. Nah bagaimana cara membuktikan ini? Nah, kemudian Bell mengusulkan yaitu Bell inequalities itu ya. Kalau hidden variable itu ada maka Bell inequalities itu harus dipenuhi. Gitu ya. Nah ternyata ini 3 orang ini bisa menunjukkan bahwa Bell inequalities itu dilanggar. Jadi artinya intrinsically sistem kuantum itu probabilistik. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kalau entangled state itu kalau setelah matematik very simple ya. Jadi kalau saya memiliki quantum state dalam keadaan entangled dari 2 partikel, itu dia tidak bisa diuraikan menjadi perkalian tensor 2 keadaan kuantum dari single partikel. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa diurai menjadi perkalian tensor ya. Sebenarnya secara matematik kalau kita belajar di quantum computers itu look very simple ya. Tapi experimentally itu kelihatannya sangat sulit gitu ya membuktikannya itu. Tapi sekarang sedikit demi sedikit kelihatannya sudah bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga prospek untuk memanfaatkan teknologi kuantum dalam bentuk memproses informasi itu semakin cerah ya. Mungkin ini sebabnya beliau itu diberi hadiah Nobel ya. Kalau saya ingin berpesan itu sederhana. Kalau saya lihat John Clauser itu H indeksnya cuma 22 ya, di Scopus ya, cuma 20. Dan jumlah publikasinya cuma nggak sampai 100 deh ya. Nah, itu tentu. Dan kalau kita lihat yang lainnya seperti yang saya kenal baik ya karena itu yang saya manfaatkan di dalam quantum simulation itu misalnya DFT ya kita versi DFT Profesor Walter Kohn itu juga pemenang hadiah Nobel lebih awal ya tahun 98 kalau tidak salah beliau itu dapat hadiah Nobel itu juga H indeksnya itu di bawah 100 ya tapi publikasinya yang berkaitan dengan DFT itu sekarang saya lihat jumlahnya itu sudah di atas 210.000 hanya dari 2 paper ditambah satu lagi ya citasinya ditambah dengan PBE itu sudah 240.000 citanya 3 paper ya. Nah, ya kalau yang John Clauser itu yang paling tinggi citasinya nggak sampai 2.000 ya. Jadi artinya kalau sesuatu itu sangat fundamental itu prospektif mendapatkan hadiah Nobel. Jadi saya lihat kalau seperti sekarang kita mengadakan seperti ini, pada dasarnya kita sedang membangun mimpi. Saya bilang Pak Dekan bagus ini, kita membangun mimpi khususnya untuk yang muda-muda ya. Sebab kalau yang bermimpi pun nggak ada ya sudah tamatlah kita. Tapi kalau ada yang bermimpi, ya itu bisa jadi ya. Dan cirinya itu saya baru juga mendengarkan, mungkin nanti besok mungkin akan dikupas sama Mas Rino, Profesor Frances Arnold ya. Itu seorang wanita ya pemenang hadiah Nobel. Ya. Saya membaca pada waktu beliau mau di-indicted ya. Di-indicted itu namanya mau dipacak. Kalau kalian sempat berkunjung nanti ke Latimer Laboratory, Latimer Hall di Berkeley, itu gedung yang di hallnya itu dipasang pemenang-pemenang hadiah Nobel. Itu saya kira departemen yang paling banyak menghasilkan Nobel. Ya. Tidak hanya kimia, seluruh bidang, walaupun itu bidang kimia ya, tapi nggak ada departemen yang lebih hebat dari ini. Nah, sekarang pemenang berikutnya ini yang kimia, Profesor Bartosi, itu juga dari situ, dari Berkeley juga. Dan kalau saya mendengar cerita beliau, itu yang paling penting itu kelihatannya membangun curiosity, rasa ingin tahu kata Profesor Francis ya. Saya cuma mendengarkan saja itu ceramah-ceramah beliau. Saya termasuk yang senang mendengarkan
Tujuannya kalau saya sederhana, saya ingin menanamkan mimpi kepada para mahasiswa. Bukan saya ya, paling tidak berani bermimpi. Kalau sudah pemimpinya ini nggak ada, repot negara kita. Walaupun ada yang mengatakan pada saya, Pak, hadiah Nobel itu nggak usah dikejar Pak, karena itu anugerah. Saya setuju juga. Itu istilahnya rezeki itu ya, itu rezeki ya. Rezeki nggak usah kita pikirin, kita bekerja aja yang sebaik-baiknya ya. Nanti kalau diberi rezeki ya dapat kita. Tapi kalau nggak dapat ya nggak usah kecewa karena kita sebenarnya sudah melakukan sesuatu. Saya kira itu saja dari saya, Pak. Ya, terima kasih, menarik ini Pak Herman. Pak Prof. Andrian, bagaimana bisa dijelaskan juga mungkin ya? Temuan itu sekarang apa sih wujudnya gitu ya? Kan ini apa tadi sudah disampaikan bagaimana teori-teori dan sebagainya. Implikasi buat humanity ini apa? Kalau Nobel Prize itu kan for humanity. Silakan Pak. Pertama mungkin begini ya. Jadi untuk bidang yang terkait dengan entanglement ini ya, dengan quantum teknologi dan segala macam ini, kalau kita mulai meneliti dari sudah agak lama itu, kita tahu orang itu enggak, ada kubu yang tidak percaya gitu ya dengan keberadaan entanglement itu. Tadi Profesor Fredrizen sudah cerita itu satu kubu yang kuantum, dan yang dihadapi itu Albert Einstein ya. Itu orang terbesar lah itu ya di dunia fisika. Nah, jadi sebenarnya kalau saya katakan, kalau tadinya penelitian ini itu dianggapnya agak klinik gitu ya. Ini penelitian, ini sains bukan sih. Nah, hadiah Nobel itu tidak sembarangan diberikan kepada orang kan ya. Itu harus benar-benar eksperimen, sudah dibuktikan dengan eksperimen. Jadi ini semacam satu pengesahan begitu bahwa ini legal loh ya. Ilmu tentang quantum information itu sesuatu yang legal, sesuatu yang ya dia itu sains, bukan klinik begitu ya. Itu satu. Dua, tadi juga sudah diceritakan oleh sebelumnya bahwa entanglement itu satu resource di dalam quantum information. Dia dipakai di quantum computing ya, maupun di dalam quantum communication. Quantum communication itu kalau ya bahasa yang lebih ilmiahnya itu quantum key distribution. Jadi ini kan ini tidak ujuk-ujuk ya, hadiah Nobel itu datang, itu dia harus nunggu dulu, terus kemudian ada kaitannya dengan citasi segala macam begitu. Bahkan ya kalau saya boleh mengatakan tahun ini adalah tahun teknologi kuantum. Kenapa? Sebelumnya itu mungkin bulan yang lalu itu diumumkan bahwa Breakthrough Prize itu diberikan untuk bidang fisika, itu untuk bidang ini juga, cuman persennya beda ya. Persennya waktu itu sebentar saya tadi catat ya, Peter Shor ya, David Deutsch, kemudian Bennett dan Brassard. Waktu itu diumumkan saya sudah spekulasi sama teman-teman. Ini kalau juga hadiah Nobel, satu harus dicoret. Ternyata yang menang beda. Yang menang beda lagi. Memang aspek Clauser-Selinger. Memang benar eksperimen guy ya. Jadi yang aspek tadi, yang pertama melakukan eksperimen setelah setelah tadi teori yang EPR paradoks tadi, kemudian masuk ke dalam wacana fisikawan itu kan kemudian ada yang harus berpikir bagaimana membuktikan ini beneran nggak sih ini begitu ya, siapa yang salah siapa yang betul. Nah kemudian kalau nggak salah Clauser duluan ya yang melakukan eksperimen tahun 69. Dia juga diolok-olok temennya, kamu eksperimen meneliti bidang itu udah akhir dari karir kamu begitu. Waktu itu disampaikan seperti itu. Bahkan tahun 69, kemudian tahun 69 itu baru konsep untuk menguji inequality dari Bell ya. Dan kemudian tahun 79 itu melakukan eksperimen yang pertama, tapi masih ada loophole. Loophole itu ada jadi ketika foton itu melayang, itu kita harus bisa merubah setup dari eksperimen sehingga kita seolah-olah tidak ini men-set waktu awal kita membangkitkan foton itu. Jadi itu belum. Kemudian Alan Aspect itu mengurangi ya loophole tadi, dan tahun 2017 itu Selinger itu memakai trigger cahaya dari salah satu bintang di pusat galaksi kalau nggak salah.
Itu berarti betul-betul itu tidak dikontrol oleh para eksperimenternya ya, para yang melakukan eksperimen. Jadi itu kalau dari sisi teknologi menurut saya ini apa ya, kelahiran satu teknologi baru yang akan merubah hidup kita gitu ya. Jadi dari sisi apa komputasi maupun komunikasi. Mungkin kita akan elaborasi lebih lanjut nanti barangkali. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ini juga di ruangan ini hadirnya ada Pak Rino, Pak Kemal, terima kasih, dan beberapa mahasiswa S3, postdoc dan lain sebagainya. Kami persilakan ya nanti kalau ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya, termasuk yang via Zoom. Tapi mungkin selanjutnya, ini kan dapat Nobelnya mungkin risetnya berarti 30 tahun lalu ya Pak Freddy ya. Jadi apa nih Pak kira-kira pelajarannya ya? Apakah kita riset 30 tahun terus nggak perlu khawatir atau gimana nih Pak Freddy? Silakan Pak Freddy bisa disampaikan. Mungkin perlu ditayangkan tadi. Saya ini dari panitia saja. Oh iya, silakan. Ini ditayangkan aja data-datanya. Ternyata itu pemenang Nobel pertama itu Thomson tahun 1901. Kemudian 19 X-ray yang X-ray sekarang ya Pak Freddy ya. 1939 itu sampai 43 berhenti sebentar. Karena perang dunia, iya betul. Kemudian Einstein juga pernah dapat, tapi bukan tentang relativity, itu tentang efek fotolistrik. Yang menarik lagi itu data-datanya mungkin bisa dibaca. Ya. Kemudian pernah juga dapat Profesor Edhoff tahun 1999 yang datang ke sini tahun 2016. Jadi Oke. pernah kedatangan pemenang Nobel fisika dan di 1201 dan di MIPA juga ada tanda tangan dia bahwa dia pernah datang ke sini, dan juga Brian Smith itu tentang dark energy dan dark matter, bagaimana alam semesta berkembang dipercepat, menunjukkan ada faktor yang tolak menolaknya itu dark energy dan dark matter. Mereka dapat tahun 2011 dan Brian Smith datang tahun 2014 waktu di Jawa Barat itu. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa itu pemenang Nobel itu bekerjanya itu yang paling paling kok kita lihat umurnya sudah hadir berikutnya hadir. Itu kalau kita lihat statistik umur penerima Nobel ya Pak Freddy ya. Itu dia mulai pemenangnya itu antara umur 41 sampai 70 itu yang paling banyak. Iya. Jadi 41 sampai 50 itu 55 orang, 51 60 itu 51 orang, 61 70 36 orang, itu paling peaknya. Tapi kalau kita lihat hasil hadiahnya itu, berikutnya hadiah, itu mereka bekerja hasilnya dari umur 21 sampai umur 41. Jadi 20 tahun yang lalu mereka kerja, hasil 20 tahun mereka dapat Nobel. Berarti ini kalau udah lewat 40 tahun mungkin jangan berharap atau gimana Pak? Enggak, maksud saya probabilitasnya. Jadi kalau kita bekerja sekarang serius seperti keinginan kita misalnya dengan membangun lab, kemudian budaya riset dan lain-lain, mungkin diharapkan mudah-mudahan secara rata 20 tahun kemudian insya Allah kita bisa dapat. Seperti itu kan. Jadi bagus sekali seperti itu. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira seperti itu di data ya. Iya. Kemudian apa saja kalau kita saya kebetulan pernah dapat surat dari peneliti Nobel tahun 2019 waktu itu mendapati COVID, ditayangkan saja. Nah, Pak Prof Freddy ini ternyata pernah diundang ya Pak ya? Diundang untuk nominasi. Waduh. Dan wah hebat ini. Baru diundang aja. Kita diundang juga enggak Pak? Mungkin teman-temannya juga ada. Iya. Di Indonesia ya. Jadi ini panitia Nobelnya bidang fisika yang undang. Jadi bisa kita mempropose 3 proposal. Iya. Saya waktu itu propose 1 aja, saya kirim lewat website mereka, diberi kodenya. Linknya ya. Kodenya kita kirim seperti itu. Iya. Dan pemenang Nobelnya masih hidup. Walaupun dia pekerjaannya hebat tapi sudah meninggal nggak dapat. Oh nggak bisa kalau sudah meninggal ya Pak ya? Jadi masih hidup. Kemudian kita propose bisa 3 proposal bidang. Jadi waktu itu saya propose 1 aja, ya saya ikut-ikutan aja. Memang nggak kecil mungkin yang dapat. Waktu itu dapat tahun 2020 itu Profesor Roger Penrose tentang salah satunya ya, tentang membuktikan singularity bersama Hawking bahwa alam semesta ini punya awal, juga ada singularity yang lain yaitu black hole seperti itu. Ya. Seenggaknya mereka tuh memperhatikan kita juga sebenarnya. Kalau kita berniat seperti itu dan kita serius, insya Allah 20 tahun lagi setidak rata-rata ya, mudah-mudahan kita dapat.
Mudah-mudahan nih, jadi bukan mimpi ya Pak Bukan mimpi, Hermawan. iya, bukan mimpi. Jadi 20 tahun lagi nih generasi muda generasi muda ya. Sekarang umur berapa ini? 25 30 insya Allah umur yang masih rising ya, yang masih iya, rising. betul. Insya Allah ya. Jadi memang butuh waktu cukup panjang ya Pak Freddy ya. Cukup panjang. Dan memang. perlu konsistensi ya. Konsistensi, Sabar ya. sabar dan kerja keras. Satu lagi sebenarnya dana juga tentunya kan karena Ya, ini kan ya, ya. betul-betul apa namanya riset seperti ini kan harus konsisten, pemerintah juga dengan darah riset yang besar. Ya, ya. Saya pernah berkunjung di lab, mungkin Pak juga pernah berapa ini di Jepang itu, mereka tuh betul-betul serius itu untuk apa namanya menjadi menang Nobel. Jadi betul-betul dikumpulkan sumber daya manusianya, dananya, serius. Karena Jepang itu sangat ambisi sekali. Begitu juga Korea belum pernah dapat. Sehingga dia bersaing dengan Jepang dan dia maunya itulah pemenang Nobel penemuan tentang apa dark matter. Jadi masih sekarang jadi di bawah tanah betul mereka ini kan dengan sensornya. Kemudian muridnya Pak Mitra Jamal tuh diundang sana untuk mengerjakan itu. Jadi enggak mungkin berapa tahun lagi atau 2 tahun lagi dapat lagi gitu. Gitu Pak. Ya, ya, terima kasih, menarik. Pak Prof Hermawan barangkali bisa diceritakan juga ya gimana bagaimana kita mencari topik yang fundamental begitu ya. Di satu sisi, tapi kan kita di sisi lainnya juga sesuai jargon ITB ya globally relevant, locally terbalik ya, globally respected, locally relevant begitu Pak. Iya, memang kalau saya lihat, saya nggak mengamati semua pemenang hadiah Nobel ya. Saya ada beberapa yang menarik perhatian saya. Tadi sudah saya sebutkan Walter Kohn karena memang berkaitan dengan riset saya tentang quantum simulation. Lalu Profesor Francis Arnold, itu saya juga tertarik dengan beliau. Lalu sekarang kita lihat nanti moga-moga dijelaskan oleh Pak Rino. Kita tahun ini sangat spesial karena ada pemenang hadiah Nobel yang sampai 2 kali ya. Betul, Ya, betul. yang kimia ya, Profesor Harper ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan ya. Tidak banyak yang seperti itu. Saya lihat memang pemenang hadiah Nobel itu adalah para peneliti yang boleh disebut stubborn ya. Jadi dia itu bersikukuh istiqomah walaupun orang lain itu mengatakan no hope ya. Ya. Iya. Seperti yang saya mengamati misalnya Blue Lasers ya. Itu yang dimenangkan oleh dua profesor Renago ya, dan satu dari San Diego ya. Ketiga-tiganya orang Jepang ya. Yang di San Diego pun orang Jepang ya. Itu sudah ditinggalkan karena nggak ada harapan lah. Nggak ada harapan. Memang kita perlu bertanya kenapa beliau masih believe ya bahwa ini tidak mungkin tidak ada. Mungkin beliau juga mengamati karena di alam itu ada spektrum yang komplit. Ya. Tidak mungkin tidak ada. Mungkin begitu. Saya tidak tahu. Tapi beliau saya ini sangat tidak peduli orang lain mengatakan no hope. Ya. Dia terus bersikukuh ya di bidang itu ya akhirnya memang dapat hadiah Nobel ketiga beliau itu ya. Ya. Mungkin itu juga dilandasi oleh curiosity yang sangat tinggi. Lalu tadi memiliki karakteristik yang berani berbeda dengan yang lainnya. Stubborn lah kalau pakai bahasa yang saya baca itu. Cukup stubborn ya. Nah ini yang saya harapkan memang kita bisa sebagai pendidik tentunya ya. Kita bisa menurture ya karakteristik tentang curiosity. Lalu tidak takut kalau berbeda ya. Mestinya ini yang harus kita terus tumbuhkan ya. Dan menampilkan orang-orang seperti itu saya kira itu membangun ini ya, membangun impian itu. Saya kira mereka yang datang di Latimer Hall yang sekolah di sana itu pasti punya impian, saya pengen sekali-kali seperti dia gitu ya. Walaupun tidak banyak. Makanya saya mengusulkan di Aula Timur itu ada Hall of Fame ya, tapi khusus untuk scientific achievement. Kalau di Aula Barat kan untuk bekas rektor ya dipajang fotonya. Jadi kalau di ITB kita kemana-mana yang dipajang itu administrator. Ya, di sini ada foto saya karena saya dekan. Datang ke Senat ada foto saya karena saya ketua Senat. Tapi saya susah menemukan dipajang karena scientific achievement. Nggak ada di ITB ini yang seperti itu. Saya sedang mencoba mengusulkan bagaimana kalau Aula Timur itu khusus untuk scientific achievement. Ya sekarang tidak usah syaratnya jangan tinggi-tinggi dulu, yang penting ada. Jadi kalau ada mahasiswa datang, itu siapa? Oh rupanya ini, oh ini. Nah dia bisa mengikuti jejaknya ya. Persis seperti di Latimer Hall yang di Berkeley itu ya. Jadi memang stubborn itu mungkin ya. Stubborn bahwa dia yakin apa yang dilakukan. Lalu bagaimana menemukan yang fundamental? Nah ini kita agak kurang ya.
akses kepada informasi ya. Saya sedang mengusulkan kalau bisa ini kita langganan lagi Web of Science ya, itu nggak ada itu. Jadi gimana mungkin kita mau ini ya, kalau akses pada informasi yang mutakhir yang berkelas itu susah kita dapatkan. Jadi mestinya itu harus ada. Lalu ya grup-grup yang sifatnya untuk membangun budaya riset itu memang harus kita create ya. Grup yang secara teratur, ada seminar ya on weekly basis ya. Harus membaca sekian artikel, itu harus kita biasakan menurut saya. Hanya dengan begitu kita bisa menemukan sesuatu yang fundamental ya. Saya kira begitu Pak. Iya, menarik. Pak Adrian, bagaimana bisa ditambahkan? Mungkin tadi kayaknya yang pertama masih belum mau nerusin tuh terkait. Karena kadang-kadang begini ya, kita kalau terlalu riset fundamental ini kan sering kita dikatain hasilnya cuma kertas doang ya Pak Freddy ya. Nah, kira-kira menyeimbangkan atau kalau misalnya case peraih 3 Nobel kali ini yang real bisa kita lihat ya, terutama yang teman-teman yang bidangnya bukan kuantum ini bisa mengetahui. Kalau Silakan, kita Pak. ya lihat para pemenang Nobel yang sebelumnya itu juga sebenarnya tidak selalu yang apa ya teoritik, yang ini ya ilmu dasar ya. Jadi misalnya ada pemenang Nobel MRI begitu ya. Kemudian ada juga di bidang mikroelektronik itu yang menemukan rangkaian terintegrasi, itu juga mereka bisa. Terus tadi Prof Hermawan juga memberikan contoh blue laser, itu juga bisa. Tapi saya coba ini ya beberapa bidang yang kemungkinan potensial ya di Indonesia. Yang pertama adalah ada loh di Indonesia tuh yang yang penemuan yang terjadi di Indonesia itu yang menghasilkan Nobel, tapi bukan di fisika, di kedokteran. Itu yang Ekman ya. Tahun 1929 ada kasus penyakit yang ternyata sekarang dinamakan beriberi itu. Nah, di situ pertama kali vitamin itu ditemukan. Itu Ekman risetnya di Indonesia kan ya Pak? Bahasanya di Indonesia. Indonesia Dia kasusnya adanya di Indonesia. Terus cuman kebetulan kewarganegaraannya bukan Indonesia ya? Nah, ya itu. Terus ada juga sebelumnya orang kelahiran Indonesia yang dapat Nobel itu Eindhoven ya. Eindhoven itu menemukan EKG elektrokardiograf. Eindhoven, ya. Eindhoven Universitas di Belanda itu? Betul, orang Semarang itu sebenarnya. Oh. Itu. Kelahiran Semarang. Waduh, orang Semarang siap-siap nih bisa selebrasi. Iya. Terus ya kalau saya amati sebenarnya gini ya, secara umum Nobel itu kalau kita lihat kan sesuatu hadiah yang luar biasa ya. Ya karena calonnya banyak, kemudian mereka bagus semua, dan yang terpilih itu, dan kemudian yang lain nggak kebagian rezeki begitu ya. Terus biasanya yang bisa masuk ke arah situ kan yang benar-benar problemnya tuh mendasar, kemudian punya dampak yang besar bagi manusia. Ya. Mungkin di kita bahkan yang potensi itu ya, yang pertama itu mungkin kita tuh punya masalah demokrasi, mungkin Nobel perdamaian nanti yang akan dapat duluan, atau kemudian sastra, lalu ekonomi kemarin ada masalah yang di Indonesia yang terkait SD Impres segala macam itu, cuman yang dapatkan orang Amerika, betul. Jadi problemnya orang Indonesia yang memenangkan orang Amerika. Jadi misalnya kalau kita gali sesuatu yang khas di Indonesia itu, salah satunya tropical disease ya, itu nggak ada di negara-negara Eropa, mungkin nggak ada ya. Nah itu bisa digali itu, sehingga kita kuat di bidang itu, dan penemuan itu punya dampak yang besar. Malaria, mungkin ya, TBC. Malaria sudah ada yang dapat Nobel, tapi dari China ya, Tu Youyou ya, atau Youyou saya lupa namanya itu. Itu untuk obat malaria. Terus kita jangan lupa kita punya kekayaan hayati yang luar biasa. Itu kalau dieksplorasi juga bisa itu menghasilkan Nobel ya. Kemudian dari sumber daya manusia kita punya 200 sekian juta manusia. Itu konon kalau menurut kurva IQ itu sekian persennya pasti orang-orang yang IQ-nya tinggi, yang cerdas begitu ya. Cuman ya dimanfaatkan atau tidak itu ya, kecerdasan itu yang akan nanti berpengaruh. Jadi kalau ini bisa disalurkan, bisa kita bina menjadi
ilmuwan yang baik itu juga akan menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, lalu ya kalau kita sekarang yang terkait Nobel yang sekarang ini yang perlu kita kejar malah ya ketertinggalan kita di bidang teknologi kuantum ini. Kita harus segera mengejar itu karena ya banyak isu lah ya. Salah satunya komputer kuantum itu suatu saat kalau dia sudah benar-benar jadi itu yang namanya keamanan data itu sangat terancam ya, sangat terancam. Algoritma Shor itu mampu memfaktorkan bilangan bulat dengan sangat-sangat cepat. Padahal itu pemfaktoran bilangan bulat itu menjadi asumsi dasar dari kriptografi RSA ya, yang dipakai hampir di semua tempat itu ya. Misalnya kita nyimpan uang di bank itu ya suatu saat bisa dijebol itu kalau itu nggak diantisipasi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi kalau orangnya niat banget ya, hackernya niat banget itu data yang sekarang dienkripsi itu didam sama dia ya, disimpan aja, nunggu sampai quantum komputernya jadi, suatu saat di break itu bisa seperti itu. Nah itu yang menurut saya kita harus mulai mengejar ketertinggalan itu, baik dari sisi pembinaan sumber daya manusia, kemudian ya pendidikan, fasilitas dan seterusnya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Jadi memang dampaknya cukup besar ya, turunan dari biasanya yang riset-riset yang mendapatkan Nobel itu memang sangat fundamental. Ke Pak Freddy lagi nih, Pak Freddy mungkin juga mempelajari ya tiga orang ini atau juga yang lainnya peraih Nobel. Kira-kira budaya risetnya itu kayak gimana sih Pak Freddy? Orang-orang yang dapat pokoknya dia 24 jam di lab terus begitu atau gimana Pak Freddy? Mungkin bisa diceritakan ya, terutama untuk yang tiga orang ini atau barangkali penerima Nobel fisika lainnya begitu. Konsistensi memang seperti yang dikatakan Pak Hermawan itu. Jadi ada yang penang Nobel yang papernya sedikit. Contohnya Peter Higgs itu adalah penang Nobel tahun 2019 atau 2018. Kenapa dia itu tahun 1980-an dia mengusulkan satu mekanisme Higgs, bagaimana massa partikel dihasilkan. Jadi partikel itu tadinya tidak bermassa, tapi dengan spontaneous magnetic breaking namanya mekanisme itu, tambah Higgs mekanisme, partikel yang tadinya tidak bermassa jadi bermassa. Maka orang sebut God particle, tapi bukan God particle. Jadi memberi massa pada suatu partikel. Itu ada mekanismenya. Nah ini menopang electron interaction dari Salam, Glashow sama Weinberg. Waktu itu mereka mencetuskan gunakan mekanisme Higgs. Kemudian mereka meramalkan ada partikel W plus minus dari 0. Itu ordernya 10 pangkat 3 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 gigaelectronvolt. Ketemu partikelnya ada. Tapi ada satu partikel lagi yaitu Higgs yang masanya sekitar 125 gigaelectronvolt. Itu belum ketemu. Jadi Higgs ini sudah tua, sekarang sudah tua. Dia papernya sedikit saja. Tapi dia tekun kerja itu, terus ketika Pak tadi stubborn orang katakan sudahlah, tapi dia tetap terus gitu, nggak peduli gitu. Walaupun papernya 1-2 buah lah, ya nggak banyak. Dan ketemu dapat Nobel. Jadi habis itu mungkin nggak ada lagi kerjaannya, mungkin ya saya nggak tahu. Di bidang matematik juga ada itu Field Medal. Field Medal tuh 4 tahun sekali. Kalau Nobel tiap tahun di Field Medal 4 tahun sekali, umurnya di bawah 40 tahun. Itu namanya Andrew Wiles. Andrew Wiles itu membuktikan tentang teorema Fermat terakhir. Kalau kita tahu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu banyak kan solusinya ya. Jadi kalau X di atas 2, X pangkat N plus Y pangkat N, R pangkat N, itu dia katakan ada solusinya. Itu oleh Fermat 350 tahun sebelum ini. Tapi dia bilang sayang, kata Fermat itu orang Prancis, bahwa margin kertas dia itu nggak cukup lagi, sehingga buktinya nggak ada. Tapi dia kan ada. Dibuktikan orang, termasuk Gauss segala macam, 350 tahun kemudian baru terbukti ternyata. Jadi yang mudah itu sebenarnya sulit, yang minta ampun. Itu oleh si Andrew Wiles ini dari Oxford. Jadi dia kerjanya itu, orang nggak tahu apa kerjanya. Kalau ditanya orang kamu kerja apa, dia nggak jawab. Saya kerja ini aja, paper juga jarang. Kemudian dia ada asisten yang bantu dia ngitung. 5 tahun dia kerja. Sampai tahun 91, 92 dia kerja. Dia kemudian diminta seminar, dia juga seminar, ada 3 session gitu kan. Orang langsung curiga.
karena season kedua, satu orang ketiga, kedua, ketiga, oh jangan-jangan dibuktikan teori Fermat terakhir itu. Ternyata benar. Dia buktinya ada 200 halaman matematik. Tentunya nggak setiap orang bisa baca itu kan. Diuji, dites lagi. Ada loophole di situ. Masuk dari kantor 2 tahun. 2 tahun sekantor di 7 tahun, baru terbukti sekarang. Sehingga dia umurnya di atas 40 tahun, sehingga nggak dapat field medal, tapi dapat yang Fandina medal. Jadi ketekunan, stubborn, sikap percaya diri, sehingga itu yang diperlukan untuk menang. Iya, dan memang itu tadi ya, beyond the numbers ya. Jadi nggak cuma ngejar jumlah papers dan citasi dan sebagainya, tapi quality of research. Ya. Pak Rino nih LPPM. Mungkin bisa dilanjut nih Pak Prof. Hermawan ya, barangkali ya tadi sudah sempat misalnya ke Berkeley dan sebagainya. Kira-kira gap delta budaya riset kita seperti apa nih Pak Hermawan dengan yang the real world class research gitu ya. Kalau udah Nobel kan the real ya. Mungkin karena kita ini dimanjakan ya oleh alam ya mungkin ya. Jadi memang dari awal itu curiosity itu kurang ternurture ya. Padahal kita ini negara yang sangat kaya dengan masalah ya. Jadi kita nggak pernah kekurangan masalah gitu. Tapi masalah itu biasanya dikeluhkan ya, bukan dipecahkan ya. Itu akibatnya jadi kita tidak terlatih. Mungkin itu ya. Jadi bagaimana caranya kita menurture yang karakteristik tadi, rasa ingin tahu, lalu juga tidak mudah putus asa atau menyerah ya. Lalu berani berbeda, karakter-karakter seperti ini mungkin yang perlu terus kita tumbuhkan ya. Memang saya juga sependapat bahwa Nobel itu nggak usah dikejar karena itu keberkahan ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya, anugerah ya. Dari sekian banyak tadi dikatakan oleh Prof. Adrian ya, bahwa tapi biasanya yang bilang begitu yang udah dapat Nobel tuh Pak. Jadi dia bilang nggak usah. Ya benar juga barangkali sih nggak tahu. Tapi yang saya mendengar ini bukan dari orang penang hadiah Nobel yang malah ya. Ya nggak bisa. Kita yang penting itu bekerja serius ya. Lalu yakin yang kita lakukan itu sesuatu yang impactful ya kalau bisa, sesuatu yang impactful ya. Lalu sekarang kalau kita lihat ternyata semua bidang itu memungkinkan ya, dalam arti tidak hanya teoritis tapi eksperimen juga tadi malah sudah disebutkan yang oleh Prof. Andrea tadi. Nampaknya seperti simple ya, tapi fundamental begitu ya. Ya untuk tahu ini fundamental tidak memang harus banyak membaca kita ya. Membaca pada report ya, riset report ya. Akses itu moga-moga kita sebentar lagi akan melanggan kembali ya. Saya sudah dengar sudah melanggan karena dalam satu pertemuan saya menyampaikan bahwa sekelas ITB pun nggak sanggup melanggar Web of Science gitu ya. Sehingga tidak dilanjutkan, rupanya suara saya didengar. Itu saya rapat dengan Pak di Jakarta ya, dengan Pak Dirjen. Akhirnya katanya mau dilanggankan lagi sehingga yang muda-muda itu dapat memiliki akses pada informasi yang sangat berharga sehingga mereka bisa melihat peluang yang kira-kira impactful ya dalam masa usia mereka mencapai kemungkinan puncak penghargaan dalam bidang saintifik. Saya kira itu catatan dari saya. Ya. Terima kasih. Ya, ini ada yang bertanya nih di kanal YouTube dari Mas Aldin Haswari. Di Nobel Fisika ini kita menemukan istilah Topf Experiment, yaitu EPR Topf Experiment dan Bell Topf Experiment. Kita tahu pula beberapa Topf Experiment lain yang terkenal dalam fisika seperti Twin Paradox dan Schrödinger Cat. Pertanyaannya bagaimana Topf Experiment ini bekerja dalam fisika? Mungkin Pak Freddy nih, Pak Prof. Freddy nih yang lebih tepat nih. Ada Schrödinger soalnya. Ya, contohnya Schrödinger Cat itu jadi Topf Experiment jadi eksperimen dalam pikiran, kalau di bahasa Jermannya Gedanken eksperimen gitu kan sebut ya. Gedanken eksperimen. Jadi ada kucing Schrödinger yang ini ditutupi oleh kotak adiabatik tanpa informasi. Jadi informasi keluar masuk nggak bisa. Jadi di situ ada kucing, ada orang, kemudian ada racun cyanida. Kemudian ada sedikit hole gitu, yang enggak ini. Yang kalau foton kena cyanida tadi pecah, maka kucingnya mati. Supaya orangnya nggak mati, nggak keceran, orang kasih helm. Di luar kita ngitung. Kalau di dalam orang lihat kucing mati atau tidak secara klasik kan, jelas langsung mati atau hidup, nggak jelas setengah mati hidup. Tapi kalau di luar kita ngitung pakai probabilitas,
foton masuk atau tidak. Jadi kata Schrödinger, kalau di luar orang ngitungnya adalah probabilitas setengah hidup sama setengah mati kan. Jadi setengah untuk hidup, setengah untuk mati maksudnya. Nah, pertanyaan mana yang benar? Apakah orang di dalam itu benar atau di luar yang benar? Kalau di luar secara kuantum, kalau di dalam secara klasik. Jadi klasik dan kuantum benar. Nggak ada yang bisa jawab. Karena memang cara menjawab gimana? Dirusak kotak tersebut. Jadi informasinya dirusak. Pak Freddy mungkin ini dekat. Mengukur dalam kuantum itu merusak informasi namanya. Jatuh ke dalam salah satu, kalau kucingnya hidup, mati. Nah, pertanyaannya, dari mana dia tiba-tiba dari probabilitas, setengah hidup sama mati, jadi mati atau hidup? Nah, itu orang berdebat itu. Sampai sekarang sudah bisa menceritakannya. Dulu orang berdebat itu seperti yang namanya collapse of quantum state. Dari quantum state menjadi klasik. Jadi tahap eksperimen seperti itu. Nah, itu lama itu. Sekarang dipecahkan dengan open quantum system. Jadi mestinya dari keadaan probabilitas menjadi sekarang itu adalah ada lingkungan yang interaksi dengan ini. Contohnya partikel garam. Partikel garam itu kan kuantum, tapi kita bau garam. Jadi ada yang mengganggu dia sehingga jadi klasik kita cium. Jadi ya seperti itu. Itu karena open quantum system tadi. Sekarang open quantum system itu termasuk untuk teknologi kuantum itu digunakan orang secara ekstensif sekali, sangat intensif sekali. Sehingga itu bisa memecahkan kemungkinan ya bagaimana satu state dialirkan, apakah melalui tunneling effect kah atau melalui cara lain gitu, seperti itu. Itu jadi salah satunya ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Freddy, semoga menjawab nih Mas Aldin. Kembali ke Pak Adrian ini, Pak Andrian. Kira-kira bagaimana nih Pak menyeimbangkan ya? Kita ini kan tuntutan real produk begitu ya, atau kontribusi kita untuk permasalahan Indonesia dikaitkan dengan fundamental riset yang breakthrough. Kira-kira gimana Pak Adrian? Sulit dijawab. Ya mungkin masing-masing punya tugas ya, barangkali ya. Jadi misalnya teman-teman yang di MIPA itu ya tugasnya meneliti ilmu dasar. Engineering itu ya dia meneliti bagaimana mengaplikasikan ilmu itu untuk memudahkan kehidupan manusia. Gitu ya. Itu pembagian itu ya menurut saya, satu itu sih. Ya, yang penting ya menurut saya yang penting itu ya. Kira-kira tadi ya kembali ke budaya riset di ini. Gimana nih Pak Andrian supaya mendorong budaya riset kita? Kan nih long journey ya, riset itu long journey kan, tadi rata-rata dapatnya 30 tahun. Kira-kira kita di Indonesia ini di ITB lah ya, membuat orang menjadi stubborn. Kalau stubbornnya udah banyak sebenarnya Pak di ITB ini Pak. Cuman yang sabar ini yang belum banyak ya Pak Freddy. Iya, kalau saya lihat sebenarnya semakin kesini ya di ITB sendiri itu semakin baik ya, masalah insentif untuk peneliti itu semakin baik. Ya, nah aja itu saja menurut saya yang perlu ditingkatkan. Di samping tadi kita harus meningkatkan curiosity generasi muda dan seterusnya. Iya, baik. Menarik. Ini ada yang bertanya lagi nih dari Mas Firdaus. Silakan mau langsung ngomong ya, bisa nggak? Ya silakan Mas Firdaus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya khusus untuk Pak Freddy. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama begini, saya ingin tahu pandangan pribadinya Pak Freddy sebagai seorang fisikawan teoritis dalam melihat realitas alam. Realitas alam itu menurut Pak Freddy sebagai fisikawan teoritis itu bersifat probabilistik atau deterministik. Itu yang pertama. Kemudian dia sebetulnya bergantung atau independen dari pengalaman. Jadi apakah memang setiap skala itu punya realitasnya masing-masing seperti itu, atau sebetulnya realitas di kuantum itu juga deterministik tapi fisikawan belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mencermati Pak Freddy itu kan yang diberikan hadiah Nobel biasanya
yang terkonfirmasi di eksperimen atau sudah diketahui manfaatnya. Nah, setahu saya bidang penelitiannya Pak Freddy kan ada di string atau quantum gravity, itu kan di eksperimen sendiri belum bisa diuji. Itu yang pertama. Kemudian manfaatnya secara pragmatis kan orang belum melihat juga. Nah, itu bagaimana Pak Freddy melihat orientasi Nobel bagi topik-topik semacam string quantum gravity? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Firdaus. Silakan Pak Prof. Freddy langsung aja. Terima kasih Pak Firdaus ya, atau Mas Firdaus ya. Jadi pertama itu mengenai apa namanya? Tadi saya lupa lagi Probabilistik atau ya. deterministik. Jadi begini, apa namanya? Alam semesta ini dalam level klasik audiometer, state apa namanya formulasinya hukum Newton itu adalah eksak, deterministik. Dan pengukurannya observasi itu juga deterministik. Jadi awal formulasi deterministik, pengukuran juga deterministik. Namanya what you see what you get, WYSIWYG. Itu klasik. Tapi kalau di kuantum, karena kita nggak paham sebenarnya apa kuantum itu seperti apa keadaan dasarnya, jadi kita pakai state. State vector itu adalah deterministik. Solusinya persamaan Schrödinger atau persamaan Heisenberg kita bisa dapatkan. Tapi itu dalam state kuantum tidak hanya artifisis, tapi informasi bisa ditarik di situ. Caranya gimana? Mengukur. Pada saat observasi mengukur, itu kita merusak sistem kuantum menjadi klasik. Itu probabilistik. Itu sebenarnya beda kuantumnya ini. Nah, alam semesta ini apa? Dua-duanya ada. Ada tergantung tadi apa namanya ukurannya. Kalau ukuran meter kita pakai klasik saja, karena persamaan Heisenberg atau ketidakpastian Heisenbergnya kan sebanding dengan H coret kan. H coret itu 10 × 3, minus 43 ya. Minus 34 sorry. Kecil sekali, jadi diabaikan ke dalam meter kita kan. Tapi kalau dalam kuantum elektron ataupun quark yang kecil sekali dan ya ternyata probabilitas. Saya katakan saya punya satu elektron di jari saya. Berapa probabilitasnya? 1/100 juta. Jadi pakai probabilistik mestinya dalam pengukuran. Terpaksa pakai seperti itu. Karena itu yang berlaku. Ya kan? Akibatnya apa? Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau di level awal semesta, itu kan mestinya kecil sekali kan? Order 10 bakat minus 35 meter itu. Efek kuantum berlaku kan? Gravity juga berlaku. Mestinya kuantum dan gravity bergabung. Tapi teori quantum gravity sampai sekarang tidak bisa posisi mic-nya Pak, maaf Pak Freddy. tidak bisa diformulasikan orang. Terpaksa orang seperti zaman dulu sebelum itu, zaman pelang sebelum pelang. Jadi untuk melahirkan teori kuantum orang gunakan namanya gejala kuantum atau psikomodel yang kita sebut ya. Ini juga sama, kita ambil efek quantum gravity-nya tapi tidak punya teori quantum gravity. Contohnya, efek kuantum itu paling tidak terjadi di gravity yang ekstrim, contohnya di awal semesta. Itu mesti ada entanglement itu di situ. Itu sedang kita cari bagaimana efek entanglement ini pada era quantum gravity itu, pada era inflation bisa kita ukur sekarang. Itu satu. Kedua adalah ini yang saya lakukan ya, kita sedang lakukan itu Hawking tahun 74 menghitung bahwa black hole itu tidak betul-betul hitam, tapi ada radiasi. Tapi radiasi dalam black hole, dengan black hole itu di dalamnya orang nggak bisa mengukur. Black hole itu cuma diparametrisasi oleh massa, kemudian muatan, sama momentum sudutnya. Yang lain nggak bisa. Jadi orang nggak bisa masuk, kalau masuk nggak bisa keluar, gitu kan? Itu terpaksa mengukur di permukaan black hole atau setelahnya. Itu namanya radiasi Hawking. Waktu itu Hawking menggunakan part integral, kita gunakan sekarang dengan ADS-CFT. Jadi holografi, mungkin Anda pernah dengar holografi, bahwa ruang 5 dimensi di dalam black hole itu dipetakan 4 dimensi di permukaan black hole, yaitu CFT, itu ada teori kuantumnya ada. Kita bisa ngitung seperti itu satu. Nah, problemnya kita juga sekarang menghitung dengan replika trig, di mana kemungkinannya adalah melalui wormhole. Mungkin agak aneh dengarnya ya, wormhole itu mungkin terjadi efek entanglement di wormhole itu. Karena apa? Di situ juga akibat terbalik. Jadi mungkin non lokalitas atau kecepatan informasi wisata cahaya itu berlaku di situ. Dan kita hitung ada. Jadi soal bagaimana mengapa secara eksperimen seperti pertanyaan tadi. Memang di hadiah Nobel Ibu Bapak
yang paling banyak yang menang itu bukan teori sebenarnya. Orang eksperimen yang sudah ada buktinya. Kalau saya cek di sini, nuklir fisik, material fisik, yang kosmologi dan ini cuma sedikit saja sebenarnya. Salah satu yang teori betul itu si Roger Penrose tahun 2020 itu. Dia tentang apa? Membuktikan singularity di alam semesta, yaitu dengan Hawking, yaitu tentang apa? Adanya black hole dan adanya awal apa? Singularity alam semesta. Itu teori itu. Yang sekarang kemungkinan orang percaya dan yakin gitu. Percaya dan yakin artinya bukti-buktinya kan spekulatif. Contohnya di alam semesta orang lihat dari CMB, Cosmic Microwave Background Radiation. Kemungkinan orang pakai teori inflation itu spekulasi semua. Kemudian apa tentang tadi radiasi Hawking tadi. Jadi semuanya sudah dibuktikan secara eksperimen juga, iya. Walaupun dari surat yang saya terima itu harus ada apa namanya impact kepada kemanusiaan dan harus ada itu. Iya. Tapi ada satu dua yang bisa yang sangat teori sekali, tapi orangnya udah hebat sekali tentunya. Iya. Sehingga saya ngajukan LCFT ya kemungkinan besar nggak dapat. Iya. Pasti dapat Penrose. Jadi itu yang paling penting. Karena ada betul ditulis harus ada impactnya terhadap kemanusiaan dan pengembangan sains tentunya ya. Kalau teori benar, ya orang bisa teori apapun nggak dapat gitu. Gitu mungkin menjawab Mas Firdaus ya. Ya, terima kasih Pak Prof. Freddy. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Dasapta Erwin ke Pak Hermawan ini. Peluang mendapatkan citasi, peluang mendapatkan citasi dari bidang ilmu fundamental itu cukup besar. Bagaimana kesiapan kita nih Pak Hermawan? Apakah kita cukup siap dan kuat mengembangkan ilmu fundamental? Pak Prof. Hermawan silakan. Wah, kesiapan kita ya kalau fundamental kita harus punya seperti Stanford Slack itu ya. Tapi kita bisa bergabung dengan grup lain juga ya. Makanya kolaborasi itu menjadi sangat penting ya. Kolaborasi menjadi sangat penting. Kita mengenal sejumlah pemenang hadiah Nobel sebenarnya berasal dari developing countries ya. Tapi beliau kemudian berkolaborasi dan memang tinggal di negara maju ya. Ya kalau perlu ya seperti itu, tapi tetap mengangkat nama asal usulnya ya. Kita Raman yang pernah ada India ya. Ahmad Zuhail ya, Ahmad Zuhail ya. dalam bidang kimia, Abdul Salam. Salam itu orang-orang dari negara developing countries ya. Tapi beliau kemudian dia menetap di negara yang maju sehingga akses kepada facility dan informasi itu ada. Tapi nama asal usulnya terbawa juga ya. Jadi Pak Ahmad Zuhail itu kemudian meninggalnya juga dibawa ke Mesir ya, yang dengan pemakaman kenegaraan yang luar biasa itu ya. Karena saya kira bangsa itu juga akan bangga kalau memiliki pemenang hadiah Nobel ya. Saya kira kita tidak bisa menutupi kenyataan bahwa bangsa itu akan sangat bangga kalau memiliki hadiah. Jadi kalaupun kita karakter orang ITB itu kan tidak pernah menyerah dengan keterbatasan ya. Iya. Ya kalau terbatas ya dia mencari alternatif lain ya, mencari solusi ya. Jadi kita nggak usah kecil hati seandainya hal-hal fundamental itu fasilitas kita tidak mendukung. Ya sekarang eranya kan era kolaborasi ya, international collaboration ya. Jadi seperti itu. Jadi saya kira nggak ada masalah Pak Erwin menurut saya kalaupun kita memiliki keterbatasan karena sekarang kita sudah menjadi masyarakat global ya. Tinggal bagaimana kita mencari network saja dan mencari network itu selalu bisa ditemukan. Memang perlu kesabaran ya. Suatu saat kalau kail kita mengait, nah itu sudah ya kita dapat big fish lah istilahnya ya. Tapi harus dicari ya, harus tekun melempar kailnya lalu sampai suatu saat ada yang itu kita langsung dapat gitu ya. Artinya untuk mengakses pada informasi dan facility. Memang benar tadi, memang saya lihat memang banyak lebih yang bersifat eksperimental ya untuk mendapatkan hadiah Nobel. Tapi yang teoritis itu juga ada juga yang biasanya yang menyangkut method ya. Paling tidak yang saya ketahui menyangkut method yang memiliki dampak yang luar biasa. Kalau di bidang saya itu yang DFT ya oleh Profesor Walter Kohn itu juga menarik karena dia sebenarnya fisikis tapi at the end dapat hadiah Nobel kimia dia. Itu menarik sekali sehingga dia bilang dalam salah satu artikelnya saya itu mendadak jadi kemis. Padahal tadi saya bergerak dari seorang fisikis terus dia jadi kemis ya. Dan publikasinya itu juga di Physical Review ya seingat saya. Itu dua publikasinya di Physical Review Letters artinya. Dan lagi Physical Review B kalau nggak salah ya, kedua papernya itu juga method ya sebenarnya method bagaimana kita memecahkan sistem multiple sistem partikel jamaah yang banyak tapi dengan cara pendekatan yang sedemikian rupa sehingga
computationally itu trackable ya, bisa bisa dipecahkan begitu ya. Dan kemudian memiliki dampak luar biasa yang tadi saya sebutkan bersama dengan yang mengembangkan exchange correlation-nya itu. 3 paper itu saya tadi sebutkan, mungkin hari ini mungkin sudah 230.000 citasinya dari 3 paper ya. Terus Itu bisa- 30.000 tuh jadi- ITB sejak lahir sampai sekarang belum ada ya Pak Rino. 120.000 sekarang. Kita 120.000 ya, itu beliau 220.000 ya dari 3 2 orang, ya 2 orang. Iya, Yang Profesor Walter Kuhn saja itu sekitar barangkali 100-an ribu. Satu lagi yang exchange correlation-nya. Yang exchange correlation-nya ini belum dapat hadiah Nobel ya. Padahal dipakai banyak sekali ya, PBE itu terkenal sekali dalam bidang saya. Ya. Itu belum dapat hadiah Nobel, tapi Walter Kuhn-nya dapat hadiah Nobel dalam bidang chemistry. Jadi kita lihat impactful-nya tinggi banget. Ya. Dampaknya luar biasa karena ya dilihat dari citasinya saja. Tapi tidak selalu begitu ya, seperti contohnya tadi Profesor Clauser itu citasinya 9.000 total ya. Tapi paper yang berkaitan Nobel. dengan foton yang kemudian dapat hadiah Nobel itu nggak sampai 2.000 citasinya. Ya. Iya. Tapi impact teknologinya barangkali nanti ya. Orang tidak melihat citasinya, tapi impactnya di dalam teknologi itu sudah terlihat sekarang. Iya, betul. Seperti disebutkan oleh Profesor Andrian, kalau komputer kuantum itu sudah jadi, itu saya juga nggak terbayang itu. Itu barangkali revolusi budaya, peradaban berubah total. Itu saya juga nggak bayang itu kalau sampai terjadi. Dan orang meramalkan tidak lama lagi itu ya. 2035 sampai 2045 ya. Jadi nggak sampai 20 tahun lagi itu bakal nggak tahu dunia seperti apa nantinya ya. Kalau itu betul-betul hadir ya. Saya kalau baca report-reportnya itu saya nggak bayang itu bakal seperti apa jadinya. Karena total semuanya berubah tadi seperti tadi soal RSA ya itu jadi obsolete ya. Suddenly obsolete padahal itu dipakai di seluruh dunia ya. Kriptografi yang berbasis RSA itu harus berubah total. Belum yang masalah intelijen dan sebagainya ya. Jadi itu dampak teknologinya mungkin itu yang dilihat ya. Jadi bukan dari citasinya karena bidangnya sangat sempit ya. Tidak banyak barangkali orang yang theoretically itu involved ya di situ ya. Jadi memang tidak selalu ya citasi itu dipakai ya. Saya juga punya kawan-kawannya Pak Rino itu, kawannya Pak Kemal ya. Saya tanya, kamu kok bidang penelitian kayak begini ya? Jadi dia meneliti bagaimana hidrogen itu, apakah dia itu seperti roda atau seperti helikopter ya? Kamu kan nanti gak dapat citasi. I don't care kata dia. Bidangnya sangat sempit ya, sempit banget ya. Itu contoh stubborn tadi Pak ya. Iya mungkin juga. Tapi mungkin dia dapat hadiah Nobel nanti ya, boleh kan meneliti tentang hidrogen ya. Saya kira itu saja catatan Ya saya. ini tadi ada tambahan nih terkait Mas ini. Nah ini kan perlu selain publikasi ya, itu perlu visibilitas penelitiannya. Nah kira-kira apa ya? Tadi sudah dijelaskan ya Pak Hermawan apa? Impact teknologinya itu yang dilihat selain publikasi. Barangkali ada yang lain ya Pak Hermawan terkait. Nanti mungkin ditambah Prof. Andrian ya. Ya. Dugaan saya karena impact teknologinya sudah kelihatan nih. Bakal kelihatan nih. Iya. Walaupun kalau dilihat tadi H indeksnya hanya 22 ya. Tapi beliau yang memulai. Jadi pertama kali itu Profesor Clauser ya. Kemudian disuruh dengan aspek yang terakhir Pak Schillinger yang makin canggih peralatannya ya. Tapi saya juga kagum sama penilai ya. Penilai tidak mengabaikan Pak Clauser ya. Walaupun itu cuma 22 indeksnya kalah sama Pak Rino ya. Pak Rino siap-siap dapat Nobel ini. Jadi artinya kita memiliki a lot of people in ITB itu memiliki high index. Tinggal bidangnya itu impactful atau tidak ya. Impactful. Nah, impactful ini memang ya barangkali memang harus informasinya cukup banyak dan kemudian kita berani menempuh jalur itu ya. Karena kita yakin ini nanti akan berimpak besar ya, mungkin begitu ya. Ya, dugaan saya seperti itu ya. Iya. ABSN 40 ya indeksnya. Soalnya udah nggak bisa publikasi lagi kan udah meninggal dia. Pak Prof Andrian bagaimana kira-kira ke depan ini seperti apa nih Pak? Tadi ya kuantum akan masuk. Tadi Pak Prof Hermawan juga menyampaikan akan terjadi revolusi lagi ya. Nah kira-kira bidang-bidang apa lagi nih yang akan banyak merubah manusia sehingga ya bisa dikatakan bidang ini akan menjadi fundamental begitu kira-kira. Baik, jadi sebenarnya untuk kasus teknologi kuantum itu 10 tahun sebelumnya ya, tahun 2012 itu juga ada yang dapat Nobel sebentar. Oh ini yang kedua berarti ya terkait kuantum teknologi ya Pak? Betul. Ya, Harus dan Weinlein ya, itu tentang eksperimen method and measurement
individual quantum system. Oh, tahun berapa itu Pak? Artinya 2012. Ya, 2012, 10 tahun lalu ya. Betul. Jadi ini sudah aspeknya sudah komplit ini. Iya, iya, iya. Yang tadi itu yang newsroom itu ya bahasa sederhananya mungkin teknologi qubit itu sudah diakui begitu ya. Teknologi qubit sudah ada ya, orang sudah bisa membuat komputer kuantum dan tadi seperti yang disampaikan Prof. Hermawan ya, itu nggak lama lagi lah itu akan terjadi ya, perubahan besar-besaran. Nah, kalau komputasi kuantum, komputer kuantum itu terwujud kan, kemudian itu ya banyak membantu ya, di samping tadi kemudian jadi hacker bisa menjebol berbagai macam enkripsi. Jadi ini membantu kita, misalkan kita mau mencari obat ya untuk drug discovery, kemudian ya untuk merancang satu material yang sesuai, jadi misalnya baterai yang bisa menampung banyak muatan listrik begitu, lalu memecahkan problema optimisasi. Jadi misalnya kita mau nyari rute, cek dari sini ke sana mana sih yang lebih efisien, ya itu bisa dipecahkan lebih bagus lagi. Jadi menurut saya impactnya akan luar biasa dan mungkin bahkan akan merubah kebudayaan. Jadi kalau itu datang itu berarti itu revolusi kuantum yang kedua. Kuantum yang pertama itu ketika orang menemukan transistor, sekarang kita pakai ya, komputer dan lain sebagainya. Kita di jam smartwatch, di HP, di di komputer ya. Lalu laser ya, itu termasuk revolusi kuantum yang pertama. Laser ya, rasanya siapapun juga sudah tahu ya, bahkan dipakai untuk mainan, untuk teknologi tinggi juga dipakai di sana. MRI itu juga masuk dalam revolusi yang pertama. Dan revolusi kedua ini lebih luar biasa lagi dengan lahirnya komputer kuantum yang akan super cepat. Iya. Ini kayaknya waktu kita tinggal putaran terakhir nih, Pak Freddy. Ini di flyernya kita bertanya, apa mungkin nih ITB dapat Nobel begitu Pak Freddy? Nah kira-kira gimana prediksi Pak Freddy? Dan juga budaya apa yang kira-kira kita perlu push nih, terutama nih anak muda nih banyak yang datang ini di ruangan FTI dan tentu di Zoom juga ya. Ada Pak Rino yang siap di LPPM mengawal. Silakan Pak Freddy. Saya kira kenapa tidak? Kita bisa berharap seperti itu. Kita kerja konsisten saja dan saya yakin ini Pak Freddy ini banyak Iman ITB yang bekerja di luar juga, yang bekerja level Nobel sebenarnya. Di luar tapi sayangnya. Kalau ITB konsisten membangun lab atau membangun lingkungan riset yang baik, saya yakin kenapa tidak seperti itu. Iya. Boleh kerja di luar tapi pulang lagi ke ITB gitu. Iya. Karena kalau tidak seperti itu, ya seperti kata Pak Irwan, harus ada kerjasama dengan luar. Sekarang kan dunia sudah tidak berbatas lagi kan, bisa kemana-mana pun. Saya yakin itu bisa. Dan ingat di Thailand, di Malaysia, mereka tuh setiap ada pemenang Nobel Fisika yang saya tahu, mereka tuh mengundang orang luar atau orang Thailand sendiri atau orang Malaysia sendiri untuk menguraikan Nobelnya itu dari mana dapatnya, kenapa dia bisa dapat. Kita ada nggak? Iya. Di ITB mulai itu, tapi level Thailand negara ya. Kalau negara kita bisa seperti itu, bukan dari ITB aja, dari UI dan lain-lain kita kerja. Bisa jadi seperti itu, dapat seperti itu. Dan saya yakin ini kenapa anak-anak muda ini, ya kita yang sudah tua-tua ini juga masih bersemangat ya Pak Herwannya. Iya. Pak Brian masih muda juga. Insya Allah 20 tahun lagi, kenapa tidak? Seperti itu kan. Dan satu lagi nih, saya kira yang bisa kemungkinan besar itu adalah bidang sastra. Seni ya. Karena orang Indonesia kan tentang seni itu hebat, bagus. Iya, seni ya. Itu pasti inilah, kalah lah. Itu mungkin bisa dapat tuh. Bidang ekonomi juga kemungkinan besar. Bidang fisika dari ITB, UI juga atau UGM, kalau kita konsisten bisa seperti itu. Saya yakin seperti itu ya. Karena kan tidak 20, mungkin 30, 40, 50 tahun lagi bisa dapat seperti itu. Dan penemuan-penemuan itu tadi, kalau dari pernyataan Alfred Nobel sendiri, dia mengatakan bahwa akan dapat jika itu dia katakan the prize will be given to recipient who shall have made the most important discovery or invention within the field of physics. Kalau fisika ya,
Atau sekarang mereka berkuat lagi dengan pernyataan bahwa convert the greatest benefit to humankind tentang Nobel, hadiah Nobel. Jadi Greatest benefit to the humankind ya Pak Freddy, kuncinya ya. jadi teori itu jarang sekali harus ada keuntungan untuk kehidupan manusia ya. Ya, jadi memang kita nih perlu mengingat kembali greatest benefit to the mankind. Pak Hermawan, gimana nih Pak kira-kira peluang ITB mendapatkan hadiah Nobel? Apa yang perlu dibangun nih mumpung anak-anak muda yang barangkali lebih berpeluang ketimbang kita-kita nih Pak? Yang jelas probability-nya tidak sama dengan 0 ya. Itu saya percaya itu ya. Mungkin sedikit di atas setengah malah ya. Kalau melihat anak-anak sekarang ya, anak-anak muda sekarang, karena akses kepada informasi juga mudah ya. Lalu saya lihat banyak juga anak-anak yang punya mimpi besar ya di ITB, anak-anak muda ini ya. Saya kira tinggal kita bukakan jalan saja ya. Ya. Bagi para pendahulu seperti generasi saya itu membukakan jalan kepada mereka dan juga menanamkan terus-menerus semangat dan motivasi ya, supaya mereka tidak takut untuk bermimpi besar begitu. Kalau saya lihat kalau Indonesia itu menurut saya punya segalanya ya, Indonesia itu segalanya. Kalaupun ada kekurangan cuma satu, kita mungkin kekurangan anak-anak muda yang ambisius ya. Iya. Kita sedikit yang jumlahnya anak muda yang ambisius. Artinya cepat merasa puas dan cepat berada di zona nyaman ya. Jadi ini yang harus kita create itu adalah environment yang menyebabkan anak itu berani keluar dari zona nyaman ya. Dan itu mesti diberikan tantangan terus-menerus menurut saya ya. Diberikan challenge terus-menerus ya. Mulai dari yang paling sederhana memberikan homework sampai dengan ya dibukakan jalan supaya mereka berani keluar dari zona nyamannya. Ya, hanya dengan begitu menurut saya kita bisa progres ya. Dan saya lihat memang walaupun jumlahnya belum banyak ya, saya termasuk yang optimis melihat anak-anak Indonesia. Anak Indonesia itu menurut saya brain itu nggak kalah lah ya, karena sama lah kita memiliki otak itu terdiri dari sekian 100 miliar sama ya, orang kulit putih maupun kulit hitam, orang Jawa maupun orang Amerika ya, orang Indonesia maupun orang Eropa ya, sama jumlah fasilitas brain neuronnya yang diberikan oleh Tuhan ya. Artinya kita tinggal bagaimana memanfaatkan secara maksimal seperti disebutkan oleh Pak Andrian tadi, mungkin kita belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang kita miliki ya. Saya kira saya optimis ya Pak Brian, bahwa Indonesia satu saat nanti akan tiba saatnya ya untuk menjadi pemimpin dunia ya. Bukan suatu hal yang mustahil kalau menurut saya. Yang penting kan kita berani bermimpi dan berani bergerak menuju ke sana gitu. Ya. Kalau ciri khas orang ITB itu adalah yang tidak gampang menyerah ya, saya lihat. Istilah termasuk yang banyak yang stubborn ya, itu sangat bagus ya untuk berani berbeda, berani menempuh jalur yang sifatnya jalan mendaki lagi sulit. Jelas ini jalan mendaki lagi sulit ya. Dan mendakinya panjang ya, ini bukan Discovery tadi disebut ya Pak Freddy ya. Bukan sprinter tapi kita maratoner ya, maratoner. Saya kira begitu Pak. Iya. Saya optimis. Iya, menarik. Pak Prof Andrian, silakan Pak Andrian, kira-kira strategi apa nih yang di teman-teman kita, dosen-dosen di ITB perlu lakukan supaya kita bisa tadi, mungkin kalau hadiah Nobelnya tadi ya karunia, tapi greatest benefit to the humankind gitu. Kita punya kontribusi yang signifikan untuk kemajuan kemanusiaan gitu. Ya, menurut saya saya hanya menambahkan, saya setuju dengan yang disampaikan Bapak tadi. Ya kita harus bekerja di bidang yang tepat ya, work on the right problem. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya polanya ya, pola kenapa sih ini dapat Nobel, itu dapat Nobel itu ada itu pola. Misalnya ya. Ini yang apa? Saya berkali-kali nebak itu. Bidang ini akan dapat Nobel, bidang itu dan sering itu. Sering benar ya Pak. Sering benar. Ya, mungkin pakai samaan kuantum tadi nebak ya. Karena jadi misalnya superkonduktor itu kalau suatu saat ketemu ya superkonduktor dalam temperatur ruang pasti dapat Nobel. Iya. Ada yang mengklaim kalau kita tekan pada tekanan tinggi dia akan menjadi superkonduktor, tapi ternyata itu salah ya. Track lagi kan itu ya. Dia track ya. Papernya dia track. Itu kesempatan ya buat adik-adik ini. Iya. Meraih bidang itu. Lalu dulu ada ya kita di fisika itu ada satu
satu paper yang ditulis oleh Ginsberg ya, Unsolved Problem in Physics. Salah satunya di situ ditulis apa ya, gravitational wave. Itu artinya kalau orang bisa menemukan ya, membuktikan keberadaan itu, dia pasti dapat Nobel. Beneran kan itu waktu itu terjadi. Itu saya baca sebelumnya itu saya baca. Lalu misalnya solid hidrogen itu orang juga mungkin belum bisa membuktikan keberadaan itu. Solid hidrogen ya. Solid hidrogen. Kalau itu bisa di apa ya, ada yang stupon ya, eksperimen terus sampai dia dapat, itu menurut saya juga bisa. Iya. Jadi kalau kalau perlu ya nanti di dalam level nasional kan minimal di ITB. Kita coba lihat apa bidang-bidang yang potensial. Kita cari orang yang ya sudah itu Keroyokan begitu ya, dikeroyok aja gitu ya. Kan dia mau mati-matian ya, mau nekuni Mati-matian nggak apa-apa, asal jangan mati beneran ya Pak. ya menurut saya begitu. Iya. Ya menarik sekali ya teman-teman sekalian ini diskusi sore hari ini jadi sebenarnya tadi saya belum cerita ya, ini awalnya di PPNN ini ngobrol-ngobrol. Ini kok sepi nih hadiah Nobel, nggak ada yang komen-komen apa begitu. Nah kita kemudian bisik-bisik udah deh kita coba ngobrol-ngobrol. Tujuannya ya tadi kita saling sharing, kemudian mendorong ya teman-teman muda kita dan kita juga sih ya gimana sih membuat riset kita lebih bermakna begitu ya, bahwa kemudian dapat Nobel atau enggak ya syukur-syukur dapat begitu ya Pak Freddy ya. Akhirnya kita bikin acara ini. Nah minggu depan katanya Pak Rino nih mau bikin yang kimia ya, talkshow tentang kimia, klik kimia itu kayaknya seru juga. Jadi semoga ini sedikit menambah wawasan kita begitu ya, tentang gimana sih melakukan riset yang bagaimana world class riset, bagaimana orang-orang itu menginspirasi dengan melakukan penelitian, bagaimana juga melihat problem-problem masa depan kita bisa berkontribusi cukup signifikan begitu. Itu saja nih mungkin sebagai penutup Pak Rino, saya minta mungkin bisa mengasih komen ini dari kebetulan dari LPPM juga kan, ini pejabat LPPM barangkali bisa. Silakan Pak Rino. Ya, terima kasih Pak Prof. Brian, narasumber Pak Prof. Hermawan, Pak Freddy Zen, Pak Andrian, terima kasih banyak. Ini merupakan acara yang sangat berharga, menindaklanjuti pengumuman pemenang Nobel di tahun ini. Moga-moga acara serupa akan bisa terlaksana di minggu-minggu depan. Tadi saya tergelitik dengan komentar Pak Hermawan mengatakan bahwa Hall of Fame ya Pak di ITB Pak ya. Tapi kalau secara nasional sebenarnya juga perlu Pak. Contohnya di Prancis Pak, itu nama-nama saintis itu ditulis di Menara Eiffel Pak. Jadi kalau misalnya, jadi kalau misalnya secara nasional mungkin bisa diusulkan Pak Hermawan ya. Jadi contohnya di Prancis, saintis-saintis terkenal seperti Lavoisier, terus ada lagi Bernoulli gitu ya. Itu Ampère kalau nggak salah ya, itu ditulis di Menara Eiffel Pak. Jadi kalau kita menunjukin Menara Eiffel tuh kita nggak sadar bahwa ada sekeliling itu nama-nama saintis, ya Pak, seperti itu, ilmuwan, ya Prancis, Pierre Curie dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak Brian. Semoga ini tetap berlanjut di minggu depan di Nobel Prize Kimia seperti itu ya Pak Brian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali teman-teman sekalian, Pak Rino, Pak Kemal, dan Bapak Ibu lainnya yang teman-teman mahasiswa juga hadir di ruangan ini. Terima kasih tentunya kepada Prof. Hermawan, Prof. Freddy Zen, dan Prof. Andrian Sukmono yang telah banyak mengupas tadi tentang Nobel Prize 2022 dan juga banyak sekali wawasan, inspirasi, sehingga semoga kita bisa wawasan ini bisa membawa kita lebih bersemangat begitu ya untuk melakukan penelitian. Ya saya suka melihat kalau atlet-atlet itu kan kadang kita sampai menangis ya melihat dia dapat medali emas begitu ya. Begitu bangganya merah putih dikibarkan begitu. Nah mungkin kita dosen peneliti kira-kira ya kalau dapat Nobel gitu ya, atau ketika tembus di jurnal-jurnal yang papan atas itu kan kita ada kebanggaan ya, merah putih kita kibarkan. Kira-kira mungkin kita sebagai
dosen peneliti mengibarkan merah putihnya dengan cara itu begitu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Kami akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.